Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Laros News. Kembali kita berada di Jakarta. Dan kemarin pada hari Rabu 16 Juni 2021 9 Serikandi Frontliner BRI Kantor Wilayah Medan menggelar aksi unjuk rasa. Dan nampak sekali di atas mobil komando seorang ibu yang berorasi dengan lantang, dan saat ini kita akan mengkonfirmasi, mewawancarai dengan Bu Nova dan Ibu Dina. Apa kabar Bu Nova, Bu Dina? Baik Pak. Baik. Sahabat harusnya kita akan gali sedikit siapa Serikandi ini yang beliau adalah saat ini mewakili dari 7 frontliner yang tidak sempat hadir, tapi kemarin hadir ya. Oke, baik, Bu Nova, boleh cerita sedikit gak? Ada apa sih sampai jauh-jauh ke Medan untuk menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor BRI? Sepertinya kalau kita lihat dari langsung di lapangan kemarin ada luapan yang dari hati paling dalam banget itu, sehingga kalau sahabat harusnya pengen tahu, sepertinya tidak pas untuk suara seorang ibu, tapi ternyata lantang sampai mungkin bisa kedengaran sampai ruangan direksi mungkin, tapi ternyata tidak keluar. Seperti apa Mbak Nova? Baik, sebelumnya terima kasih untuk Pak Gi yang sudah memberikan kesempatan kepada kita dari tim Arus News. Kedatangan kita kemarin itu sebenarnya berorasi itu ya saya bisa katakan tuh atas izin Tuhan juga ya Pak ya, karena kalau bukan karena izin Tuhan juga saya bukan ada di atas mobil komando yang tersebut. Tidak lain tidak bukan kenapa kita ada di sana waktu itu adalah jalan terakhir yang kami lakukan untuk mencari tahu kejelasan status kami sebenarnya Pak. Jadi dari Medan kita memang itu mau berangkat mencari penyelesaian atas kasus PHK yang terjadi yang dilakukan oleh BRI Kanwil Wilayah Medan terhadap saya dan 8, jadi kita ada 9 rekan kami yang lainnya. Gitu, dan itu perempuan semua? Kebetulan perempuan semua, rekan-rekan teller. Oke, bisa lebih dalam dijelaskan sampai di mana dan apakah kemarin dari direksi kantor pusat ada yang menemui? Baik, sebelumnya saya jelaskan dulu perihal duduk perkara bagaimana sih kejadian ini terjadi begitu ya Pak ya. Nah, sebelum kami mendapatkan surat PHK di bulan November, tepatnya tanggal 30 November 2021 kemarin, itu pihak BRI sebelumnya kami memang sudah surati ya Pak ya. Kami mendapatkan berbagai macam pertanyaan terkait status hubungan kerja yang diberikan BRI kepada kami itu sampai dengan kemarin itu sebagai pekerja kontrak. Jadi pertanyaan ini bukan tidak berdasar, kami mempertanyakan ini karena kami di PHK pada saat itu usia kami masih umur 34 tahun. Padahal sepengetahuan kami itu kalau mau PHK itu ya boleh 35 gitu. 35 sebenarnya bukan PHK sih Pak, pemberhentian hubungan kerja atau berakhirnya kontrak kerja. Kontrak kerja kita itu berakhir di usia 35 tahun. Tapi kenapa kami di 34? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini saya sampaikan kepada pihak manajemen waktu itu, staf dari Human Capital kantor cabang Medan. Beliau menjelaskan bahwa memang peraturannya sekarang begitu, Dek. Memang umur 34 tahun bukan 35 tahun lagi. Nah, ketika saya meminta surat itu, bukti surat tertulis itu mereka tidak bisa kasih ke saya Pak. Bahkan tidak mau ngasih? Bisa dikatakan seperti itu. Mereka kasih capture, itu saya dapat dari Medan Sisingamangaraja waktu itu. Mereka capture, mereka crop sebuah tulisan yang ada kata-katanya 34 seperti itu. Dan kita kan nggak mau sepenggal kata ya Pak, kita mau surat utuh. Jadi kita sudah mintakan ke cabang, ke Kanwil, bahkan ke kantor pusat juga itu memang tidak ada. Nah, kemudian ditambah lagi khusus untuk kantor cabang Iskandar Muda waktu itu tidak melakukan penandatanganan surat perjanjian kerja Pak.
Jadi ketika mereka menyampaikan kalian akan kami PHK tanggal 30 November, kami bertanya. Nah, pertanyaan kami ini kami tuangkan dalam bentuk surat tertulis kepada Serikat Pekerja melalui Serikat Pekerja di kantor cabang kami masing-masing, baik di Iskandar Muda saya sendiri, Sisingamangaraja Ibu Dina, kemudian ada Stabat Ibu Baira, kemudian Lubuk Pakam Ibu Reni, Mbak Reni. Jadi kita masing-masing kasih surat 3 kali, itu tidak dijawab sama sekali sama mereka. Isi surat itu adalah mempertanyakan kejelasan status kami yang masih dikontrak di Bank BRI 9 sampai 12 tahun. Nah, karena mereka tidak menjawab, waktu itu masih di bulan Oktober, sebulan lagi kami mau di PHK, maka kami mengadukan permohonan kepada DPRD melalui Komisi 2-nya. Ya, pertanyaan kami sama, Pak. Mempertanyakan kejelasan status karena pihak Serikat Pekerja tidak bersedia memfasilitasi dan memediasi kami dengan manajemen. Maka kami meminta kepada Komisi 2 untuk memfasilitasi kami kepada manajemen BRI mempertanyakan yang saya bilang tadi, kejelasan status. Nah, bukannya kejelasan status yang kami hadapi, waktu itu kita sudah RDP di tanggal 26 Oktober. RDP itu dihadiri oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Medan, UPT Pengawasan tingkat 1 Kota Medan, kemudian dari BPJS Ketenagakerjaan juga hadir, ditambah lagi beberapa anggota Komisi 2. Nah, di situ diputuskan pada saat RDP pertama memang benar Bank BRI sudah melanggar ketentuan Undang-Undang Bank BRI sudah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Itu hasil rapat dengar pendapat Benar RDP sekali, ya. RDP-nya. Gitu. Nah, di situ diputuskan dihadiri oleh Kabak Hukum waktu itu yang masih aktif, Kabak Hukum Human Capital BRI Medan. Beliau menyampaikan bahwa untuk menjawab dan mempertanggungjawabkan pernyataan dari Bapak Ibu DPRD dan Dinas Tenaga Kerja tadi, beliau tidak memiliki wewenang. Jadi beliau meminta untuk eskalasi ke kantor pusat Jakarta. Maka pada hari itu diputuskan untuk dipanggillah kantor pusat di RDP yang kedua. Datang. Nah, itu waktu itu tanggal 17 November, ketika semua sudah hadir, tiba-tiba ada surat dari BRI tidak datang. Jadi di RDP kedua mereka tidak datang. Nah, hasilnya di RDP pertama itu gini, jangan dulu ya Pak di PHK adik-adik ini sebelum ada putusan inkrah dari kantor pusat Jakarta. Siapa yang berminta itu? Itu ketua sidang waktu itu Pak, Ibu Dia. Iya. Nah, kemudian setelah itu sekitar tanggal 30 November tanpa menggubris keputusan dari DPRD, kami menerima surat PHK tanpa menggubris. Artinya DPRD dikangkangi. Iya, kurang lebih seperti itu ya Pak, karena kan sudah ada pernyataan tolong ya Bu, Pak jangan di PHK dulu gitu adik-adik ini karena memang belum inkrah dari kantor pusat. Seperti itu kurang kalimatnya sahabat Arusnews, Dewan Perwakilan Rakyat, Wakil Rakyat di Kota Medan ditabrak, dikangkangi oleh pihak BRI. Sekali lagi, lanjut. Nah, waktu itu juga di hari kami RDP yang pertama itu ada teman saya dari SM Raja, itu Ibu Marta Anggi. Dia di hari itu dipaksa untuk menandatangani surat resign. Surat resign. Yang memaksa? Dari pihak kantor cabang Sisingamangaraja. Jadi sangat ini sekali waktu itu ya Pak, udah jenis pekerjaan pertama, kemudian dipaksa untuk menandatangani surat resign. Nah, seperti itu. Kemudian ya pada tanggal 30 November itu di jam 8 malam kami dipanggil ke kantor cabang masing-masing 2020 ya. 2020 di cabang SM Raja, Stabat dan Lubuk Pakam mereka sudah serahkan surat PHK, pemberhentian hubungan kerjanya, pengakhiran hubungan kerja gitu ya Pak. Nah, pada saat itu kami yang di Kancah Iskandar Muda ini langsung dikasih surat, terima kasih sudah bekerja dengan Bank BRI selama ini nggak usah panjang-panjang, ini saya kasih ada 5 pucuk surat. Surat ini adalah surat pemberhentian hubungan kerja. Apabila kalian memang tidak setuju dengan keputusan ini, kalian boleh ke pengadilan untuk menuntut pesangon kalian. Nah, yang menyerahkan siapa waktu itu? Waktu itu stafnya Pak, staf SDM kantor cabang Iskandar Muda. Nah, setelah kita baca ternyata itu benar surat PHK dan kita langsung bertanya, kita kan nggak buat salah apa-apa gitu, kenapa tidak ada pemberitahuan sama sekali 1, 2, 3 gitu kan Pak, biasanya begitu ya Pak.
loh kita kok di PHK, dasar Bapak mem-PHK saya apa, begitu ya Pak. Jadi sempat terjadi debat kusir di antara kami, dan memang beliau katakan karena usia saya itu 34, mana suratnya? Lagi-lagi beliau tidak bisa menunjukkan surat itu terhadap saya. Ada suratnya, ya mana suratnya? Karena di klausa perjanjian kerja kami pun tidak ada kata-kata tersebut. Ditambah lagi khusus untuk cabang Iskandar Muda, selama 1 tahun terakhir per 1 Desember 2019 sampai 30 November 2020 saya tidak menandatangani surat perjanjian kerja. Jadi saya bingung, apa dasar PHK ini? Kalau memang hubungan kerja kita yang sudah berakhir, hubungan kerja yang mana? Karena saya tidak pernah menandatangani surat perjanjian kerja 1 tahun terakhir. Di 2019? 2019-2020, begitu Pak. Kira-kira inilah kasus yang menjadi perdebatan waktu itu Pak. Oke, ada harapan Mbak setelah surat ini saya dengar kan sempat sudah masuk ke Ombudsman, ya, sudah masuk ke beberapa Kemenaker ya, mungkin betul. seperti itu. Ada harapan buat para junior yang mungkin khawatir akan ada hal yang terjadi juga, atau juga instansi terkait? Untuk harapannya pasti banyak ya Pak ya, karena yang kami lakukan ini sebenarnya bukan untuk kepentingan kami sendiri gitu. Jadi ini bukan perkara ada hak kami yang ya lo bayar gitu, bukan seperti itu, tapi lebih ingin berdampak begitu ya Pak, karena memang sudah terbukti ada beberapa pelanggaran. Tentunya Bapak kan mau tahu juga gitu, apa sih pelanggaran yang mereka kerjakan gitu ya Pak ya. Jadi kita itu di BRI ada 9 orang yang menggugat, yang memang belum sampai ke pengadilan saat ini, tapi sedang berproses, yang makanya kita orasi. 9 sampai 12 tahun kita dipekerjakan di Bank BRI itu sebagai pekerja kontrak, di mana tanpa pernah diberikan, khususnya saya nggak pernah dikasih rangkap asli surat perjanjian kerja. Padahal kita tahu undang-undang mengatakan bahwa seorang pekerja kontrak itu wajib dibuatkan surat perjanjian kontrak itu minimal rangkap 2, masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama, 1 untuk perusahaan, 1 untuk saya. Dan itu tidak pernah saya lakukan. Termasuk dengan teman-teman yang lain barangkali? Kalau mungkin khususnya untuk di cabang kita yang di SM Raja juga sama Pak. Sama ya. Jadi memang kebanyakan sih dari kita tidak menerima rangkap asli dari kontrak kerja kita yang sebenarnya gitu. Oke. Nah untuk yang kedua gitu, kita kan dipekerjakan sebagai frontliner ya Pak ya, yaitu CS dan customer service. Khusus untuk yang 9 yang kemarin ikut berdemo itu semuanya memang teller. Jadi teller itu adalah pekerjaan yang bersifat utama, pekerjaan yang bersifat tetap. Itu bukan saya yang mengatakan Pak, tapi Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, di mana teller itu merupakan bagian utama dari suatu proses perbankan. Jadi kalau misalnya teller itu kan kerjanya nerima uang, memberikan uang, kemudian ada jasa transfer. Nah itu menurut Bank Indonesia itu adalah jenis pekerjaan pokok di perbankan, dan itu tidak boleh di-outsourcingkan, karena itu menurut kata Bank Indonesia itu pekerjaan pokok. Nah saya balik tarik ke Undang-Undang ke-13 tahun 2003, pekerjaan pokok tidak boleh di PKWT. Nah itu dasar yang kedua. Nah itu berdasar ya Pak, baik di Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003, kemudian di Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 100 tahun 2004, kemudian ada di Peraturan Bank Indonesia di tahun 2011, kemudian ada di Surat Edaran Bank Indonesia, kemudian dikuatkan lagi sama POJK yang baru-baru ini tahun 2017. Teller itu pekerjaan pokok, dan pekerjaan pokok itu nggak boleh dikontrak. Sementara saya teller 9 sampai 12 tahun saya dikontrak. Itu jenisnya Pak. 9 sampai 12 tahun. Iya, kalau saya sendiri 11 tahun Pak. Artinya pihak BRI lagi-lagi menabrak Permen Naker, ya, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan, seperti itu. Baik, sahabat Arusnews, tadi di awal saya menginformasikan bahwa ternyata Sri Kandi itu yang 9 kemarin datang menggelar aksi unjuk rasa dari Medan.
Nova, dari marga mana nih sebenarnya nih? Oh, kita di Boruni Raja semua ini Oh Pak. gitu. Iya, kalau saya Boru Manurung Pak. Boru Manurung. Iya. Berarti ada? Kalau saya sendiri tuh Siahaan. Oke. Saya Boru Manurung. Jadi buat marga Manurung dan Siahaan, Halo. inilah Boruni Raja. saudara-saudara Anda Ya, sedang betul. berjuang. Betul. Sedang berjuang menuntut Hidup Manurung haknya. Pak Tambor. Siahaan Hinalang. Baik, Mbak Nova, ada lagi yang bisa disampaikan ke sahabat Arus? Ada, jadi sedikit tambahannya Pak, setelah dijadwalkan RDP kedua itu kan pihak Bank BRI-nya kan nggak berhalangan hadir gitu. Nah jadi dijadwalkan kembali untuk kunjungan kerja itu di tanggal 8 Desember 2020 gitu. Nah jadi pada waktu itu kita disambut ya, disambut baiklah dengan pihak pimpinan wilayah di Kota Medan. Kemudian kita menyampaikan apa yang menjadi keinginan kita di situ, dan beliau juga tanggapannya cukup baik gitu, sampai menyetujui itu ya, ada notulen rapat yang kita Jadi sampaikan kita ada buat gitu. kesepakatan juga di situ Pak, di notulen itu. Di notulen rapatnya. Salah satu kesepakatan yang mereka bilang itu ya, mereka akan memberikan win-win solution terhadap penyelesaian permasalahan PHK sepihak kami itu pada tanggal 8 Januari 2021. Nah setelah kita tunggu di 8 Januari 2021-nya itu, yang kita dapat itu ya malahan nggak ada solusi Pak. Jadi bukan win-win solution. Bukan win-win solution. Solusi sepihak. Solusi yang mereka hadirkan itu ya kita disuruh duduk, kita zoom aplikasi dengan divisi Human Capital Kantor Pusat BRI Medan, Jakarta. Jadi kita kayak tanya jawab kayak gitu. Nah, Sharing sih lebih tepatnya. Iya betul, kayak sharing apa sih masalah kalian, apa sih tuntutan kalian, nah seperti itu. Tapi tidak ada solusi. Tapi memang nggak ada solusi. Kemudian dijanjikan ya udah nanti datang seminggu lagi gitu. Dijadwalkan seminggu lagi gitu. Ya kami datang lagi, nggak ada juga. Kantor pusat belum ada dapet. Datang lagi, nggak ada juga. Akhirnya kita putuskan untuk fix kita ke Dinas Tenaga Kerja Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Oke. Jadi sudah Karena sekian kali iya, PHP betul. ini ya. Di PHP-i bener Pak, di PHP-in nggak ada solusi. Akhirnya kita ke mediasi di Dinas Tenaga Kerja. Kita mediasi 2 kali. Di mediasi pertama itu mereka tidak bisa membuktikan surat perjanjian kerja kami apa. Dari pihak BRI. Iya. Oke. Kemudian berkas-berkas perjanjian itu mereka tidak ada bawa berkas. Tak selembar pun. Iya, padahal kita udah bawa berkas banyak banget gitu ya Iya. Pak. Kemudian di mediasi kedua juga mereka mengatakan seperti ini, kalau nggak salah dari Kabak Human Capitalnya. Mohon maaf, keputusan ini bukanlah wewenang kami, karena kami memiliki wewenang untuk mengangkat. Mereka memiliki wewenang untuk mengangkat pekerja. Mereka juga memiliki wewenang untuk mengangkat jadi pegawai tetap, merekrut, mengangkat jadi pegawai tetap, dan mem-PHK. Tapi untuk wewenang mempertanggungjawabkan PHK itu adalah wewenang Kantor Pusat BRI di Jakarta. That's why kami datang ke sini, Pak. Akhirnya itulah keputusan yang membuat berangkat ke Jakarta. Mbak Nova dan kawan-kawan datang ke Jakarta. Iya. Nah, keluar anjuran. Nah, anjuran itu juga tidak direspon dengan positif. Kemudian ya terus begitulah Pak sampai dengan bulan 6. Dan pada akhirnya mereka tiba-tiba telepon saya melalui staf di Human Capital Kantor Pusat Jakarta. Dia chat by WA. Intinya kami disuruh ke Jakarta. 3 orang yang difasilitasi oleh BRI, sementara saya katakan untuk memberangkatkan 9 orang itu ke Jakarta bukanlah hal yang susah buat BRI ya Pak. Kita tahu BRI punya dana di situ, tapi mereka tidak bersedia karena mereka hanya bisa mengakomodir untuk 3 orang saja sebagai perwakilan dari 9 orang. Jadi kita dibiayai untuk 3 hari 2 malam di salah satu hotel di daerah di Grogol. Nah di situ nanti saya juga bertanya sebelumnya, gini loh Pak. Ini kan Bapak undang saya nih gitu. Apa sih bentuk penyelesaian yang sudah Bapak konsep terhadap kami? Itu sebelum berangkat? Oh ya, sebelum berangkat pasti Pak. Karena kan kita nggak mau dong ya Pak berangkat aja nggak ada konsep gitu kan.
Karena saya langsung katakan, kita sudah bermasalah 6 bulan lebih dan saya nggak mau cuma cakap-cakap aja gitu. Kalau orang Medan bilang udah tahu ceritanya apalagi yang mau dicakap-cakapkan gitu. Ya udah penyelesaian. Nah, mereka melalui Bapak ini beliau mengatakan kepala divisi akan memberikan solusi final. Solusi finalnya itu apa Pak? Berupa kompensasi. Oh, jadi berupa kompensasi. Jadi pihak divisi Human Capital itu mengundang kami ke Jakarta itu untuk memberikan solusi final berupa kompensasi. Berapa Pak kompensasinya? Kan Bapak udah datang undang kita, pasti Bapak udah punya konsep gitu ya Pak ya. Beliau katakan saya nggak punya konsep dan saya juga nggak punya perencanaan apa-apa. Saya langsung gini, bagaimana mungkin mereka tidak punya konsep? Untuk mendatangkan saya ke Jakarta itu kan butuh biaya ya Pak, dan itu nggak sedikit. Masa nggak punya konsep? Tapi ya karena saya diundang, maka saya dengan itikat baik, ya saya datang sama teman-teman. Tapi sebelum kami datang, kita udah buat perjanjian. Pak, saya minta dipertemukan dengan direksi. Karena adanya statement dari kepala bagian Human Capital yang di Kanwil Medan waktu di mediasi, saya punya wewenang nih untuk merekrut. Saya juga punya wewenang untuk mengangkat jadi pegawai tetap. Saya punya wewenang untuk mem-PHK, tapi mohon maaf, saya nggak punya wewenang untuk mempertanggungjawabkan PHK itu ke kantor pusat. Nah, saya bilang sama yang Bapak yang menghubungi saya ini, Pak, tolong saya dijumpain lah sama orang yang paling berkompeten untuk membahas soal ini, yaitu direksinya langsung. Berarti orang kantor pusat. Betul. Baik. Nah, beliau tidak bersedia mempertemukan kami dengan direksi, dan saya minta pertemuan itu diadakan di gedung kantor pusat BRI. Bukan di tempat lain. Saya nggak mau di tempat lain. Sebelumnya dia tawarkan mau ketemu di restoran atau di tempat yang lain. Saya nggak mau Pak. Esensi saya datang ke Jakarta adalah menyelesaikan masalah ini. Dan saya harap ini diselesaikan di jam kerja plus di kantor. Tapi apa yang kami dapat Pak? Waktu itu hari Senin kami diundang di salah satu mall di kota Jakarta. Kita makan. Ya, kita dijumpakan dengan Bapak Kepala Divisinya langsung. Dan di situ karena beliau memang orang yang sangat sibuk, langsung aja mengatakan bahwa secara singkatnya beliau memberikan solusi bahwa beliau akan mengangkat kami 9 orang di kontrak kembali di anak perusahaan BRI untuk tenaga kerja marketing mencari dana. Saya langsung diam aja karena saya nggak mau berdebat kusir. Saya pengen tahu Bapak ini apa sih rancangannya terhadap saya gitu kan Pak. Tapi saya diam aja. Sebenarnya saya rasa itu nggak berdasar ya Pak untuk dikontrak kembali, nggak berdasar. Karena tadi aturan peraturan Menteri Tenaga Kerjaan ya. Iya betul. Nah saya sempat berdebat sedikit-sedikit membawa undang-undang, tapi malah Bapak itu agak lucu juga. Saya agak bingung. Beliau mengatakan kamu nggak boleh, kamu jangan ngomongin undang-undang ya di pembicaraan ini, jangan ngomongin undang-undang karena kalau misalnya kamu mau ngomongin undang-undang kita ketemunya di tempat lain, ada instansi yang lembaga yang khusus ke situ gitu. Oke. Gitu. Padahal jadi pejabat itu mengatakan jangan bicara undang-undang. Jangan bicara undang-undang. Padahal kita tahu ya Pak, kedatangan saya dan berusahanya semaksimal mungkin saya atas itu dasar undang-undang. Ya saya diberikan hak sama undang-undang atas hak saya gitu. Nggak mungkin dong yang saya datang ke situ nggak berdasar undang-undang tadi gitu Pak. Ada lagi? Option yang kedua dari kabaknya langsung setelah Bapak itu pergi karena ada rapat. Nah saya ditinggal sama beberapa staf di SDM kantor pusat sama teman saya yang bertiga. Mereka menawarkan kompensasi. Nah di sini terjadilah kayak bargaining power seperti itu. Apa kompensasi dan apakah kompensasi itu kira-kira masuk logik atau sesuai dengan undang-undang kah? Kebetulan sebelum mereka memanggil kita sebenarnya Pak, sebelum adanya panggilan ini memang kita mau ke PHI mendaftar. Jadi kita udah punya dalil dan kita sudah punya nilai gugatan. Nah nilai gugatan ini bukan tidak berdasar dan saya sudah sampaikan juga dasar-dasar saya terhadap beliau. Itu udah kita sampaikan sekian. Nah beliau sampaikan ini saya bawa dulu ke direksi, saya rapatkan, besok akan saya sampaikan apa hasilnya. Jadi kita pulang langsung Pak gitu. Oke. Mbak Nova, tadi terakhir adalah sampai kompensasi. Berapa sih kompensasi yang dari pihak BRI ajukan tuh? Baik Pak, untuk kompensasi ini jadi awalnya tadi itu kan setelah tawar-menawar itu keesokan harinya kita itu tanggal 7 Juni hari Selasa
Kita langsung ketemu di mall di sebelah hotel kita nginap, tetap di daerah Grogol itu juga. Nah, kita langsung dibawa ke satu tempat. Ya, saya feelingnya sih gini, kalau udah ngelihat caranya aja ini pasti udah nggak enak nih pokoknya gitu. Ya, akhirnya diputuskanlah sama bapak ini bahwa yang akan diberikan BRI itu adalah 1/7 dari nilai gugatan yang kami serahkan sebelumnya gitu. 1/7 dari nilai gugatan. Nilai gugatan yang memang kami serahkan. Untuk penawaran kompensasinya itu sebenarnya gini ya Pak. Kenapa kami masukkan ke nilai gugatan itu kan sebagai bargaining power aja, sebagai nilai tawar-menawarnya aja gitu ya, tapi bukan tidak berdasar. Cuman kita punya nilai minimum sebenarnya, karena kan sudah keluar anjuran dari Dinas Tenaga Kerja. Harapan kami sih memang tidak akan kurang dari Dinas Tenaga Kerja itu. Tapi sangat-sangat disayangkan sekali, kami sangat merasa dikecewakan sekali. Yang pertama udah ketemunya juga di luar kantor pusat, di luar jam dinas. Kemudian win-win solution yang dijanjikan juga tidak berdasar karena harus dikontrak kembali. Kemudian padahal undang-undangnya tidak ada. Iya, nilai kompensasinya juga tidak jauh dari ekspektasi. Kalau saya bilang tidak berdasar kepada undang-undang, begitu saja Pak. Gitu. Jadi memang kita kecewa sekali waktu itu, cuman saya tidak meluapkan rasa kekecewaan saya waktu itu karena saya tahu ada lembaga yang lebih pantas ke sana gitu Pak. Baik, harapan Mbak Nova dan teman-teman apa nih ke depannya, terutama buat dinas-dinas terkait, kementerian terkait agar pihak BRI bisa mengerti. Iya betul. Nah sebenarnya mungkin ada banyak sekali ya pertanyaannya Pak. Ngapain sih demo-demo? Ngapain sih orasi-orasi? Ya pergi aja langsung ke PHI gitu. Nah PHI ini kalau misalnya kita udah deadlock aja, kita pasti bakalan pergi ke sana. Kita juga tahu begitu. Tapi kan ini cara yang mau kita hanturkan itu kan kita punya cara yang berbeda gitu. Karena memang tadinya kita mau kekeluargaan, bener-bener mau kekeluargaan. Kita tuh diundang, yuklah kita kekeluargaan aja, berapapun kita terima. Tapi tidak dengan angka yang seperti itu gitu kan Pak. Begitu. Harapan kami sih sebelum kami di PHK kemarin adalah kejelasan status kami sebagai pekerja kontrak, yang dimana seharusnya bukan lagi kontrak tapi pegawai tetap. Bukan kami yang mengatakan tapi undang-undang. Tapi setelah dikeluarkan surat PHK, harapan kami itu satu Pak, berikan hak kami sebagaimana sudah ditetapkan oleh negara ini kepada kami melalui Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara. Itu ada nilai anjuran, sejumlah nilai anjuran itu saja gitu Pak. Artinya sesuai anjuran yang dituangkan di undang-undang itu. Betul sekali Pak. Oke, ada tambahan Bu Nina? Udah cukup. Saya rasa itu sih Pak. Harapan kita sih nggak muluk-muluk Pak. Apa yang menjadi hak kami tolong beri. Yang bukan nggak usah ditambah-tambahin tapi jangan dikurang-kurangi. Benar. Harapannya itu saja kepada jajaran direksi, dan yang pasti kami sangat menginginkan sekali tidak ada lagi maladministrasi di Bank BRI. Kasihan adik-adik kami yang masih bekerja sekarang Pak, dikontrak terus. Ya marilah kita sebagai perusahaan badan usaha milik negara sudah seyogianya, sudah seharusnya kita beroperasi. Ya taatlah undang-undang di negara Republik Indonesia ini, ada loh aturannya, jangan main hajar aja kalau anak Medan bilang gitu. Tidak ada lagi maladministrasi. Ya, tidak ada lagi maladministrasi. Ya, kita berharap itu adalah maladministrasi terakhir. Iya, dan harapannya ini juga didukung dong pasti ya Pak sama UPT pengawasan. Sebenarnya kami heran. UPT pengawasan ini kok di mana fungsi UPT pengawasan ini? Dinas Ketenagakerjaan. Iya betul, Dinas Ketenagakerjaan. Kenapa kami bilang kami bingung? Karena kami sudah menemukan banyak sekali jurisprudensi yang memang hak kami itu ada. Dan saya tahu memang BRI itu nggak pernah melakukan pelaporan pegawai PKWT-nya ke Dinas Tenaga Kerja. Oke. Itu nggak pernah Pak. Jadi mereka tahu nih, nggak pernah ada inspeksi atau ke BRI gitu, nggak pernah Pak. Tapi saya kurang tahu ya. Menurut saya kalau misalnya mereka menjalankan tugas dan tupoksinya mereka, pasti kejadian ini nggak ada kayak gini Pak. Ya.
Untuk Gitu, harapan UPT Ketenagakerjaan, Siap. UPT Pengawasan Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Ya, Utara. betul. Ya. Bekerjalah Anda dengan maksimal. Ya, betul. Anda ASN, Ya, aparatur betul. sipil negara. Benar. Dibayar oleh uang rakyat dan gubernur, kepala daerah dari provinsi hingga kota kabupaten terus lakukan pengawasan dengan ketat. Betul. Tugas Anda dibayar sekali lagi oleh uang rakyat, dana rakyat. Jangan sampai justru pekerjaan Anda malah menyengsarakan rakyat yang notabene adalah para pekerja. Terima kasih. Saya Mugiono dari Jakarta melaporkan Arus News akurat dan mencerahkan. Terima kasih. Salam Arus Terima kasih. News. Gini. Horas. Laras.